Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngomongin Kang Deddy Mulyadi sangat menarik. Apalagi namanya saat ini sedang melejit ya di Jawa Barat. Dan penggemarnya bukan hanya orang Sunda. Ternyata bukan orang Sunda pun banyak yang mengikutinya. Ini bisa terlihat dari komennya dan meminta setiap kegiatan sosial Kang Deddy Mulyadi ini yang menggunakan bahasa Sunda karena bergaulnya dengan orang Sunda, dengan masyarakat Sunda, minta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berarti dia bukan orang Sunda kan, tidak mengerti bahasa Sunda. Tapi kenapa bisa tertarik? Ya manusia kan bisa membaca gestur ya, bisa membaca raut muka, mimik dan segala macam. Yang jelas konten Kang Deddy Mulyadi di channelnya itu memberikan banyak inspirasi ya kan. Dan juga ada unsur-unsur edukasinya gitu. Itulah yang mungkin yang menarik. Termasuk bagi saya menariknya di situ. Walaupun saya tetap kritisi gitu kan. Jadi ada sesuatu yang menarik. Tapi ya seorang politisi memang risikonya ada saja yang mengkritisi yang kadang-kadang kritikannya juga tidak tepat gitu kan. Misalnya atau mungkin entahlah tujuannya apa misalnya sajalah. Ada yang mengkritisi begini yang diberitakan di TV One. Kang Deddy Mulyadi di dalam channel tertentunya dianggap sebagai cagup konten kreator katanya. Ini pujian atau kritikan ya? Kalau sebut kritikan nggak kurang tepat, malah jadi pujian gitu kan. Ya konten kreator itu negatifnya apa? Itu kan sebuah pekerjaan mulia, apalagi kalau konten-kontennya inspiratif, edukatif. Ini kan malah jadi positif. Kalau ini sebut kritikan nggak tepat. Ya kan seorang konten kreator itu sebuah pekerjaan kan, pekerjaan mulia, apalagi tujuannya baik dan tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Sampai menarik semenarik itu nggak bisa. Ada yang menjadi pekerjaan utama, ada juga yang sambilan, gitu kan. Bisa saja sambilan katanya, kata Kang Deddy, ini pekerjakan waktu jadi anggota MPR. Dan bukan di tahun politik lagi membuatnya. Ini kan bukan di saat kampanye gitu. Udah itu apa? Kalau dianggap itu kritikan nggak tepat, kurang pas gitu. Justru sebuah pujian malah seorang anggota DPR gitu kan membuat konten kreator yang inspiratif bisa memberikan pesan-pesan moral kepada masyarakatnya gitu. Kalau menurut saya begitu. Ya walaupun demikian Kang Deddy Mulyadi memang hidupnya di dua jalur, di dua rel gitu kan. Yang pertama rel pribadi menggunakan rel agama. Dia seorang agamis, orang yang taat beragama. Walaupun dikritik pernah karena selalu pakai ikat, dia anggapnya ikat itu bukan beragama gitu. Kalau orang Indonesia kan kelemahannya atau orang Sunda kelemahannya begitu. Orang itu dianggap beragama itu kalau pakai gamis gitu kan, pakai sorban, bawa-bawa bendera Palestina itu dianggapnya orang beragama gitu kan. Orang pakai ikat mah enggak gitu. Nah itu lemah salah itu kan. Tidak bisa. Apalagi sudah menyangkut ibadah langsung kepada Allah. Hablum minallah. Kita tidak bisa berhak untuk menilainya. Sholatnya seseorang, puasanya seseorang, ibadah hajinya seseorang. Gimana? Yang berhak menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau mengambil alih Allah Subhanahu wa taala untuk menilai orang? Gak bisa. Paling-paling kita dapat bocorannya aja atau kita melihat bagaimana sholat seorang itu kan. Dan Kang Deddy, saya kira dari bocoran itu positif kok. Yang saya dapatkan gitu kan. Kan saya tidak tahu dan tidak kenal, belum pernah ketemu bagaimana cara peribadatannya. Tapi kalau dilihat dari chatting yang bocor ke media, yang chattingan sama istrinya dulu, dia selalu teringat kepada sholat, mengingatkan istrinya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat dan sebagainya. Itu kan menunjukkan orang yang tidak perlu digembar-gembor, saya sudah sholat, saya sering sholat, kan nggak begitu. Malah yang tidak terduga gitu. Terus menurut orang dekatnya juga Kang Deddy getol ibadah puasa Senin Kamis. Nggak perlu saya Senin Kamis biasa puasa misalnya. Enggak, tapi orang lain yang ngomongnya. Itu kan bukan pencitraan, tapi dicitrakan. Beda. Dibandingkan dengan orang yang pencitraan 5 tahun sekali. 5 tahun baru turun ke masyarakat ingin disebut merakyat. Ya kan? Daripada itu mending mana?
Kalau menurut saya itu lebih lebih pragmatis, lebih sulit diprediksi oleh kita dan lebih tidak punya nilai-nilai lain. Orang pencitraan demi kampanye itu tujuannya cuma satu, tidak punya pesan moral apapun, cuma satu pesannya, pilihlah saya. Itu orang pencitraan. Pencitraan itu kan kata dasarnya citra. Citra itu gambar. Maka orang kampanye itu menggambarkan dirinya atau istilah kerennya membranding dirinya sebagai orang baik, seorang agamis gitu. Makanya ya 5 tahun sekali aja gitu. Pakai pakaian sorban gitu yang tadi ya, pakai peci, pakai apa supaya kesannya orang agamis. Kemudian namanya diperkenalkan segede-gedenya, dipasang di baliho bersama gelarnya yang hampir tidak tertampung oleh baliho. Profesor Doktor Insinyur Muki di MSCMD terus maruragan eta apa gelarnya saking banyak. Itu tujuannya untuk apa? Pilihlah saya orang agamis, saya orang ramah, saya merakyat dan saya orang pintar bergelar banyak. Diperkenalkan 5 tahun sekali kan itu pencitraan namanya gitu. Tapi kalau dilakukan bukan di tahun politik kemudian sebagainya itu kan ada nilai ibadahnya untuk dirinya. Tentu saja karena seorang politisi pasti dikaitkan juga dengan politik. Salahnya di mana gitu kan? Karena kalau politik itu tidak ada, memang ada orang yang a priori dengan politik gitu kan. Politik itu jahat gitu kan. Politik itu ya hanya gitu-gitu aja omong-omong dan sebagainya. Bisa itu juga. Ya tentunya yang tadi kan pencitraan seolah-olah pada tujuannya supaya saya terpilih. Tapi politik juga punya nilai mulia. Seperti pisau bermata dua. Kalau dijadikan untuk alat kejahatan bisa. Dijadikan cara ataupun media untuk kebaikan juga bisa. Maka Kang Deddy punya amal pribadinya, turun ke masyarakat itu dengan modal pribadi, tangannya yang dua, kakinya dua, kepalanya satu, dan kekayaannya yang dia miliki, hanya sebatas itu. Kalau mau lebih besar, beramalnya gimana? Terjun ke politik. Karena dengan terjun ke politik, maka bisa menggerakkan sebuah sistem. Kalau orang miskin itu hanya diberi oleh satu orang, ya kan satu orang aja. Tapi kalau sistem dalam politik bisa menggerakkan seluruh resources, seluruh sumber daya yang ada secara sistemik, ya kan, terencana, melibatkan semua orang, maka kaki tangannya bukan dua lagi. Kakinya banyak, tangannya banyak, kepalanya juga banyak, yang berpikirnya banyak. Kalau semuanya dikendalikan, dikoordinasi dengan baik, maka tujuan lebih mulia bisa tercapai. Ya kan? Asal benar-benar gitu kan tujuan politiknya mulia. Makanya saya dalam sistem politik di Indonesia nggak setuju yang namanya calon independen. Walaupun oleh undang-undang dibolehkan. Masalahnya apa? Kesannya seperti sopir tembak kalau bagi saya mah. Iya, sopir tembak kan tidak terdaftar di perusahaan. Kalau di jalan ada apa-apa, perusahaan angkat tangan. Dan kita tidak bisa menyalahkan apa perusahaan. Paling yang disalahkan sopir batangannya, kenapa diserahkan ke sopir tembak. Sekarang calon independen, memang diusung partai. Tapi partai angkat tangan kalau ada terjadi apa-apa. Oh itu bukan kader saya. Kalau kita tanya itu kan diusung oleh Anda. Iya, saya ngusung karena aspirasi publik. Aspirasi yang mana? Dia kan namanya populer, banyak diminati oleh masyarakat. Loh, jadi pemilihan calon itu, calon pemimpin itu berdasarkan fans club. Siapa yang ngefans, banyak fansnya, dipilih, diusung oleh partai politik. Jadi pragmatis lagi partai politiknya. Ya kan? Partai politik yang bagus itu yang membina kadernya kemudian dicalonkan. Itu yang paling baik tetap. Daripada mengambil calon independen. Kalau calon independen aja yang potensial, boleh ambil dulu oleh partai politik, bina dulu, paling tidak lah setengah periode partai lah, misalnya kalau periodenya 5 tahun, 2 tahun setengah lah jadi kader partai, dibina, dibimbing. Belum tentu dia bisa bersaing dengan kader yang lainnya, walaupun banyak fansnya, gitu kan? Karena pemimpin itu harus dipilih dulu oleh partai politik supaya apa? Benar-benar kapasitas dan apa? Kemampuannya, kapabilitasnya benar-benar teruji. Masyarakat kan jangan mengandalkan masyarakat tinggal memilih aja. Ini loh punya kapasitasnya begini, ini loh kapabilitasnya seperti ini. Jadi masyarakat memilih yang sudah dipilih terbaik, bukan terpopuler gitu kan. Terbaik itu apa? Yang punya program. Kan banyak pemimpin yang menawarkan sesuatu yang wah gitu, melangit gitu kan. Masyarakat mah nggak tahu. Misalnya saudara-saudara, kalau saya menang, maka saya akan melakukan perubahan besar-besaran. Saatnya rakyat menikmati pembangunan. Saatnya rakyat ini menjadi tuan rumah di negerinya.
sendiri. Jangan hanya jadi objek pembangunan dan penonton pembangunan. Saatnya lah kita untuk bangkit dan saya datang untuk melakukan perubahan. Indah kedengarannya itu. Ya kan? Kampanye itu indah kedengarannya. Membubung tinggi padahal itu teori. Ya kan? Coba aja tanya, caranya gimana, Bos? Caranya, Bu, lah kalau perempuan, Pak gimana? Paling-paling jawabannya nanti kita pertimbangkan, kita rencanakan dengan matang karena ini perencanaan yang luar biasa, melibatkan semua pihak, tidak bisa sendirian saya merencanakannya. Sugan geus boga rencana ieu mah karek 5 tahun teh ngarencanakeun ciga teh. Kalau jadi terpilih coba tanya lagi. Mana katanya mau perubahan? Ada nih masyarakat lihat sudah berubah pendapatan sudah berubah. Ya tidak dipimpin juga masyarakat mah berubah dengan sendirinya. Katanya mau mengentaskan kemiskinan. Oh sedang ini dalam progres yang bagus itu kan. Tapi Pak saya tidak merasakannya. Kan pembangunan itu tidak seperti membalik telapak tangan dong. Ada tahapan-tahapannya dan ada beberapa daerah dulu dan sebagainya. Alasan dibuat bermacam-macam untuk kita tagih janjinya. Itu kalau pemimpin yang tidak punya program, punyanya teori. Coba kalau yang punya program, jelas terukur. Misalnya ini mah, daerah ini banyak pengangguran. Saya yang pertama ingin mengataskan kemiskinan melalui jalur pengangguran supaya tidak atau bisa berkurang. Cara yang saya lakukan, satu, tiap kecamatan minimal ada satu lembaga pelatihan. Harus ini, tahun pertama saya janji. Terukur nggak? Terukur. Di kecamatan kita tinggal ukur 1 tahun pertama ada nggak lembaga pelatihan. Kalau nggak ada, bohong. Jadi mau berkelok-kelok jawabannya. Tinggal mana buktinya lembaga pelatihan katanya tiap kecamatan satu. Tiap kecamatan minimal 1 tahun. Tahun pertama saya akan melatih minimal 50 orang misalnya. Nah, target mah tergantung lah situasi. Tinggal cek lagi, benar nggak, ada nggak. Bagaimana cara melaksanakannya atau tujuannya, siapa yang dilibatkan? Untuk karena daerah ini pertanian, maka yang dilibatkan kita akan kerjasama dengan lembaga pendidikan vokasi pertanian atau politeknik pertanian atau institut pertanian. Mahasiswanya akan dilibatkan setiap kerja nyata langsung ke daerah ini. Kalau daerah ini daerah industri, maka saya akan kerjasama dengan politeknik manufaktur, politeknik teknik lah, politeknik industri atau institut teknologi gitu kan. Mahasiswanya, dosennya dikerahkan apabila ada kerja nyata langsung melatih masyarakat atau secara terstruktur terprogram setiap akhir pekan atau satu minggu 3 kali mereka harus datang ke tempat ini ke satu kecamatan satu yang sudah ada lembaga tadi. Modalnya saya gunakan 40% APBD untuk menggunakan ini. Kan kita bisa mengukurnya seperti itu mah baru program, baru rencana gitu kan. Setiap orang atau masyarakat bisa menagihnya dan terukur. Daripada saya akan melakukan perubahan. Gimana perubahannya? Ya nanti aja lihat. Udah lah macam-macam jawaban alasannya itu. Ya kan? Nah itu misalnya. Nah kalau mengendalikan masyarakat itu kan tadi. Jadi masyarakat itu menilainya profil, bukan program. Profilnya baik, rendah hati, sopan, murah senyum, itu yang disukai. Terus dijadikan pemimpin, masa mau senyum-senyum terus? Dia kan orangnya baik, ramah, senyum. Jadi pemimpin, yang penting senyum aja. Kerja, ya gimana nanti aja. Nah itu kan masyarakat itu tidak semuanya pandai atau belum semuanya sadar memilih pemimpin itu. Ya kalau lingkungan masyarakatnya mementingkan agama, selalu yang ingin yang beragama, yang taat beribadah. Benar pemimpinnya taat beribadah, tapi tidak bisa menggerakkan masyarakat beribadah. Benar taat beribadah, tapi tidak bisa membuat program untuk masyarakat supaya bisa kerja. Jadi ibadahnya untuk siapa? Untuk dirinya, bukan untuk masyarakat. Ya. Tapi persepsinya jangan dibalik. Kalau begitu Anda misalnya ke saya mengatakan Anda tidak menganggap profil itu tidak baik, bukan. Atau tidak perlu, bukan. Profil tetap penting, tapi kan harus ada nilai plusnya. Kalau yang namanya pemimpin mah beda dari orang baik biasa. Semua orang itu diharapkan baik, tapi jadi pemimpin itu harus yang baik plus. Nah plusnya itu bagi pemimpin mah kalau baik saja mah kan masyarakat biasa juga bisa. Harus plusnya itu. Dan masyarakat kita lebih banyak tertarik dengan profilnya.
itu kan dengan kepribadiannya, bukan kepada programnya. Maksud saya itu kepribadiannya iya, ya kan orang yang jujur yang baik, tapi harus dibuktikan dengan programnya benar enggak kejujurannya itu terbukti enggak kan begitu? Apa programnya? Dan kita harus bisa mengukurnya supaya kita bisa menagihnya karena dia dibiayai oleh rakyat kan begitu. Bukan memilih artis, bukan memilih Indonesian Idol gitu kan atau Jawa Barat Idol, bukan. Tapi memilih yang memimpin rakyat. Dan kembali ke Kang Deddy Mulyadi, tidak bisa dipungkiri Kang Deddy Mulyadi adalah seorang politisi. Tidak lepas dari kepentingan politik, iya. Tapi kan seperti saya katakan tadi bahwa politik itu punya dua sisi, positif dan negatif. Innamal amalu binniyat, tergantung niatnya. Kalau niat baik ya baik. Kalau mau beribadah lebih banyak, ya terjun ke dunia politik mungkin amaliannya lebih banyak lagi. Tapi bedanya pencitraan dengan orang yang beramal apa, gitu kan? Kalau pencitraan itu ya tadi pragmatis, membagi-bagi 5 tahun sekali tanpa pesan apapun kecuali pilihlah saya. Nggak ada tujuan lain, pilihlah saya. Tapi kalau ibadah lain, turun ke lapangan membantu masyarakat, tidak ada tujuan pilihlah saya. Apalagi dilakukan bukan di tahun politik. Apa hubungannya? Pemilihan sudah usai atau sudah tidak ada, tapi beramal itu niatnya. Pesannya apa? Ya tergantung orangnya. Ada yang pesan, kalau Kang Deddy misalnya pesannya, ini banyak ya kalau pesan orang mau beramal. Tapi kalau yang karena sedang membicarakan Kang Deddy ya, saya kan bukan memuji Kang Deddy. Kondisi yang nyata gitu, bahwa Kang Deddy turun ke lapangan membantu itu tidak setiap orang. Kan amal setiap orang enggak, Kang Deddy punya pesan lain. Ya kan? Orang yang sudah tua, sudah seharusnya istirahat, malah masih kerja, ternyung, dibantu. Tapi orang yang minta-minta, mendekati Kang Deddy, minta dikasih segala macam supaya dikasihani, Kang Deddy nggak ngasih. Bukan pelit kan? Bukan pelit. Ya kan? Tetapi apa? Ada pesan moral. Apalagi kepada penontonnya. Dey, kerjalah kalian. Lihat nih, udah nenek-nenek saja masih kerja. Kenapa yang muda malah nganggur? Kerjaan itu banyak. Jangan pilih-pilih. Kan begitu pesannya. Ya kan? Inspirasinya kan begitu. Kerjaan banyak kok. Nah itu kesan dan pesan yang ingin disampaikan. Dalam politik atau dalam kampanye itu nggak ada. Dalam pencitraan nggak ada pesan itu. Cuma satu, kalau pencitraan itu pilihlah saya. Terus ada pesan lain lagi. Ada. Kalau kita beribadah ke masyarakat, ada juga pesan supaya masyarakat itu jujur, amanah. Saya mengambil contoh lagi Kang Deddy. Kalaupun Kang Deddy ada di jalur politik dan kemungkinan ada tersembunyi, ada tujuan politik, nggak masalah. Ya kan sekali lagi nggak masalah orang punya tujuan politik. Karena politik itu bisa positif, bisa negatif. Tapi kita ambil hikmahnya ketika membantu orang. Permodalan, dikasih modal. Kalau kampanye, kalau pencitraan, nggak mungkin ditanyain lagi kalau udah ngasih. Kadang-kadang di kita anggap kalau ditanyain lagi sepertinya tidak ikhlas. Bukan, punya nilai positif. Punya nilai pesan-pesan moral edukatif. Kang Deddy ini melakukan cek and recheck. Udah, ini buat modalnya ya. Beliin domba 2 ekor cukup. Setelah beberapa hari dicek lagi. Bener enggak dipakai modal. Bukan nggak ikhlas, tapi ada nilai edukasi di situ. Jadi manusia itu jujur. Kita sebagai penontonnya, oh iya. Nggak bener tuh orang dikasih uang, dikasih modal malah dipakai kawin. Misalnya gitu kan. Malah dipakai poya-poya. Itu orang yang tidak jujur. Makanya ada pesan moral kejujuran. Di pencitraan nggak ada. Tujuannya cuma satu, pilihlah saya. Terus lain lagi, kalau apalagi Kang Deddy mah misalnya ngasih sesuatu tidak memperkenalkan diri karena bukan di tahun politik. Kalau di tahun politik sah saja memperkenalkan diri kan. Saya Deddy Mulyadi. Ini dalam aksi-aksi sosialnya malah yang diperkenalkan orang lain. Ditanya yang dikasihnya itu. Tahu saya? Enggak. Kenalkan. Haji Udin dari Majalengka. Loh kok jadi Haji Udin? Kalau dalam kampanye sahnya menamakan nanyakan dirinya. Saya Deddy Mulyadi. Itu dalam kampanye sah. Ya kan? Bahkan kebanyakan orang yang pragmatis tadi gitu kan hanya dilakukan 5 tahun sekali benar-benar memperkenalkan dirinya.
Seperti tadi Profesor Doktor Insinyur Mukidi dan seterusnya. Ingat saya Mukidi, Mukidi, Mukidi. Catat itu. Nanti masuk ke bilik suara, pilih Mukidi. Ini yang dikenalkan Haji Udin. Saya ketawa aja gitu kan. Walaupun orang yang sudah tahu ya tahu gitu, tapi yang belum tahu kan nggak tahu. Nenek-nenek mana nonton YouTube? Ada juga gitu yang tidak nonton YouTube. Ya kalau kebetulan benar nonton ya bisa, tapi kalau yang tidak tahu, bukan di tahun politik, tahu-tahu di tahun politiknya ada pesaing Kang Deddy misalnya, benar-benar namanya Haji Udin. Saya yakin si nenek itu milih Haji Udin. Ya kan? Kalau dalam kampanye atau dalam pencitraan nggak mungkin lah. Saya nilai kenapa? Ini heureuy atau naon Kang Deddy? Ya mungkin saja supaya menarik perhatian, kita namanya juga konten, tapi juga ada nilai yang lainnya apa? Sebagai manusia beragama. Kang Deddy gak mau menyatakan bahwa saya sudah beramal. Enggak. Memberi dengan tangan kanan, maka kanan kiri diusahakan tidak tahu. Artinya tidak boleh sombong. Saya sudah nonton. Nih kenal ya, catat. Ya itu kalau kampanye sih boleh. Itu kan sah saja. Tapi ini kan bukan di tahun kampanye dilakukannya. Maka dia berusaha untuk beramal seikhlas-ikhlasnya tanpa harus memperkenalkan diri. Ya kan? Maka namanya jadi Haji Udin berubah. Ada pesan moral? Ada juga. Membantu anak kecil misalnya. Pernah ada anak kecil dibantu gitu kan. Kemudian ternyata anak kecil itu diabaikan oleh orang tuanya. Terlunta-lunta. Bahkan terbaca ada sifat benci sama orang tuanya. Tapi sebagai orang yang beragama, ya Kang Deddy berusaha untuk membenarkan, meluruskan sikap manusia. Nah, walaupun orang tua kamu membencimu, kamu jangan ikut membencinya. Kamu jangan benci sama orang tua. Karena bagaimanapun kau ada di muka bumi ini, kalau di muka bumi ini dilahirkan oleh orang tua. Tidak mungkin ada kamu kalau tidak ada kedua orang tua kamu. Ayo, salami orang tuamu, datangi rumahnya. Ini kan pesan agung. Kalau mau dikritik, kalau menurut saya gitu kan ya. Oke, mengkritik bahwa dia itu bisa saja Kang Deddy Mulyadi itu kan sebagai wakil rakyat gitu. Waktu itu kan bukan calon pemimpin, bukan tahun politik, sudah jadi anggota MPR gitu. Bahkan sebelumnya kata anggota DPRD gitu kan. Jadi kalau menurut saya pesan-pesan itu yang harusnya dilakukan oleh setiap orang harusnya. Para politisi yang ada di dewan itu harusnya turun ke lapangan ya seharusnya seperti itu. Malah pertama ada nilai editnya, ada nilai value editnya. Pertama dia akan terpercaya, sah kalau dipercaya oleh rakyat karena kejujurannya bukan karena pencitraan. Dan bagus gitu kan. Daripada yang tadi 5 tahun sekali kan. Makanya saya katakan kritik itu nggak tahu kritik atau pujian, malah saya masuk ke pujian gitu. Walaupun ada kritikan gitu di berita itu, tapi malah saya nilai itu sebuah pujian justru. Karena kontennya inspiratif, edukatif gitu kan ya. Kepada orang atau kepada masyarakat. Dan Kang Deddy Mulyadi ini ternyata dilihat dari konten-kontennya itu memiliki 3 aktivitas utama. Jadi saya rangkumkannya, dia berada di 2 jalur, 2 rel agama peribadatannya, ya baik hablum minallah maupun hablum minannas. Yang kedua di jalur politik sebagai jalur utamanya, gitu kan. Di dalam 2 jalur ini bersamaan yang dilakukan adalah pertama ibadah sosial, membantu sesama. Yang kedua dia penggiat lingkungan hidup, ekologi. Dia sangat konsen untuk melestarikan lingkungan alam, mengembalikan alam yang sebenarnya gitu. Itu jelas kelihatan. Sehingga dia memungut sampah sendiri bukan pura-pura. Begitu ada yang merusak lingkungan dia tindak. Itu kan peduli terhadap lingkungan. Maka pesannya pun sering gitu. Gunung kudu awian, legok kudu balongan, gitu kan. Sebenarnya air, tanah, dan udara itu harus dirawat, dipelihara. Sebagai khalifah di muka bumi kan ditugaskan untuk merawat bumi, bukan merusak. Lihat kondisi sekarang, alam rusak, ya kan? Gak heran kalau lahan pertanian berkurang terus. Bukan cuma berkurang, produktivitasnya menurun. Kenapa? Banyak menggunakan pupuk kimiawi, urea. Tanah bukan menjadi gembur,
Karena urea memiliki sifat mengikat, maka tanah menjadi cepel. Cepel bahasa Sunda, kemudian bahasa Indonesia mah lengket gitu kan. Kalau tidak kena air bukan lengket namanya, tapi ngabeling, mengeras gitu kan. Terus pestisida tujuannya mengendalikan hama, tapi bukan mengendalikan, membunuh hama. Maka biota di dalam tanah pun ikut mati. Cacing yang menggemburkan tanah, kan cacing tidak memakan padi, cuma menggemburkan tanah, tapi ikut mati. Akibatnya tanah bukan semakin gembur. Maka Kang Didi kelihatannya ingin mengembalikan supaya pertanian itu lebih kepada pertanian organik, ya kan, menggunakan pupuk kandang, pupuk sapi dan lain sebagainya gitu. Dan dia sudah melaksanakannya, bukan ngomong doang, sudah melaksanakan di sawahnya sendiri gitu kan. Itu kan edukasi juga kepada publik. Ya, lingkungan ini harus dijaga. Jangan sampai ironis ya. Indonesia ini kelembabannya tinggi, curah hujannya tinggi, tapi di beberapa tempat banyak yang kekeringan. Ironis sekali. Harusnya kita ini subur dengan air, tapi kenyataan banyak yang kering. Termasuk di daerah saya. Kalau kemarau itu air ledengnya kering, kerontang. Sampai nunggu 1 bulan pernah kering. Saya bingung mandi kemana. Sampai pergi ke tetangga, ke kampung orang tua saya karena tidak ada air. Masya Allah. Ini karena kerusakan lingkungan. Ya kan? Padahal manusia hidup dari lingkungan. Nggak ada manusia yang lepas dari lingkungan. Negara maju sekalipun tidak lepas dari lingkungan. Ya, nanti karena ya dibatasi lah waktunya yang terlalu banyak. Bagaimana pentingnya lingkungan bagi manusia, termasuk manusia modern gitu kan? Tetap lingkungan. Yang ketiga, yang dimulai ini pegiat budaya. Penggiat budaya ingin budaya Sunda ini kembali khitohnya gitu kan. Banyak tapi orang Sunda kan menganggap bahwa budaya itu bertentangan dengan agama gitu kan. Padahal tidak gitu. Bahkan budaya Indonesia itu budaya Sunda itu kan selaras dengan Islam. Kan sebelum Islam datang budaya Sunda sudah ada duluan. Ya kan? Dan saya tahu nama Kang Didi juga waktu ada orang yang ngaku ulama, ngaku habib gitu kan. Tapi melecehkan budaya Sunda. Sampurasun diplesetkan menjadi campuracun. Aduh gitu kan. Teng-tengan ya mah. Ada ulama tidak bisa menjaga lisan gitu kan. Apa mungkin nggak tahu atau mungkin tidak tabayun dulu gitu. Tapi kan sebaiknya sebelum tahu itu harus jaga-jaga dulu. Jangan sampai menghina. Dianggapnya tidak Islami. Sampurasun itu. Memang adanya sebelum Islam datang. Budaya itu sudah ada sebelum Islam datang. Tapi sifatnya sudah Islami. Sampurasun itu kan sampura ingsun, bahasa Jawa serapannya. Artinya apa? Hampura, maaf saya. Rampes sama-sama. Sama dengan punten. Mangga. Punten itu minta maaf. Cuma sekarang punten banyak dipakai untuk permisi gitu kan. Bukan cuma permisi, punten itu sama dengan minta maaf. Maafkanlah saya. Ya kan? Budaya yang agung, budaya Sunda yang sangat luhung, ya kan? Kearifan lokal yang sangat bijak. Itu buah karya orang Sunda dulu yang diwariskan kepada kita kadang-kadang terlupakan. Orang Sunda diem dilecehkan tuh sama orang lain, yang malah ada orang Sunda yang muja-muja orang itu sampai kedengar kakinya dicuci untuk diminum airnya. Keterlaluan. Gitu kan, katanya mulutnya juga harum semerbak seperti bunga kasturi dari sorga. Pret. Sorga itu ada di telapak kaki ibu, bukan di orang lain. Nenek moyangnya diagung-agungkan, nenek moyang kita agung-agungkan. Yang harusnya, ya kan? Kan kata Raja Tarete-Totet juga begitu, mengambil hadis riwayat Tirmizi. Hai manusia terletot-tetet, hormati ibumu yang melahirkan terletot-tetet dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Siapa coba? Siapa? Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan.
Dangdut mania nih. Bukan dangdutnya, tapi pesannya kan dari hadis itu. Ya kan? Karena setiap doa dari orang tua tanpa diminta pun berdoa. Makanya kita harus berbuat baik pada orang tua tanpa diminta dia berdoa. Bapak, ibu selalu berdoa. Makanya harus berbakti. Tanpa diminta pun berdoa. Tidak perlu minta doanya. Apalagi ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Ridho walidaini. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Dan melototan gara-gara tadi membelikan HP, ngamuk gara-gara tadi pembelikan motor, malah kita sebakan ke orang yang menghina tadi. Harusnya orang tua yang kita baktikan, gitu kan ya, diri kita kepada orang tua, sembah sujud di hadapannya, bukan menghormati menyujudi sebagai Tuhan, bukan, karena itu sudah musyrik, tapi menyembah ibu bapak itu sebagai orang yang berjasa bagi kita. Tong molototan terletot tetet, komo barinya rekan, kak kolot maneh terletot tetet. Bisi nambahan dosa, jung buru-buru indit menta hampura, bisi kolot maneh kaburu teu aya. Dangdut jadi gitu ya. Ya kalau bagi yang masih ada, berbaktilah, segera bantu papa kalau dia sudah renta, bantu secara ekonomi kalau itu kan dia sudah ini semampunya aja. Ya misalnya kalau ada bantuan sosial jangan sampai tidak terdaftar, pang daftarkeun ku anakna, eta berbakti juga kan, supaya dapat BLT misalnya kalau zaman programnya pemerintah itu. Ku anakna panguruskeun boleh culi antep juga lah kusorangan ka RT daftar. Bantu sama orang tua. Nih udah didaftarkan. Mak nih, supaya dapat bantuan peperih atuh ku saya meureun ku abdi teu kabere atuh pang daftarkeun gitu kan. Panguruskeun gitu KTP naon-naon, kan itu berbakti sama orang tua. Bagi yang sudah tidak ada, ya kita doakan saja nenek moyang kita, indung bapak, aki nini, buyut, bau, jangga wareng, udeg-udeg kait ciwur, terus mudah-mudahan karuhun urang teh diterima iman Islam nak gitu kan, dijauhkan siksanya dan dimaafkan segala dosanya kalau ada. Amin. Kan gitu. Sebagai anak berbakti kan yang bisa dilakukan kepada orang tua yang sudah tidak ada hanyalah doa. Mudah-mudahan dikabulkan doa kita dengan penuh kesadaran dan ketabahan serta kerendahan hati di hadapan Allah. Hanya hati kita. Doa itu bukan dengan mulut, tapi dengan hati. Ya dipandu dengan mulut. Kan zikir juga begitu, ada zikir khafi, zikir jahar. Zikir khafi itu zikir halus di dalam hati yang langsung bersentuhan, bergetar dengan Allah. Tapi kan zikir jahar itu kan mulut yang membimbing ini. Doa juga tidak harus pakai bahasa Arab. Bisa kadang-kadang waktu bisa ngadoana kumaha, doa mah bahasa Sunda. Welem orang Sunda mah. Ya kan? Emangnya Allah ngerti? Jangan merendahkan Allah, mengerti. Dan yang dimengerti oleh Allah itu adalah hati. Ketika hati bergetar menyatakan sesuatu, Allah bisa membacanya kok. Ya kan? Perangkat kita sebagai perangkat antena penyampainya itulah hati. Zaman akhir mah wifi gitu kan, wifi-nya itu di sini nih. Nyambung. Kalau sudah connect, bergetar. Kalau hati kita sudah connect dengan Tuhan, dengan Allah, maka gak ada getaran dalam jiwa kita. Tersambung. Ya kan? Jangan sampai terputus. Nanti no connect. Atau kalau terputus, zikir lagi supaya reconnect. Reconnect supaya terjadi be-connected. Sudah terjadi tersambung. Gitu. Ya. Ya itu komentar atau pembahasan tentang Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi simpulannya Kang Deddy Mulyadi berjalan di dua rel agama dan rel politik, tetapi dalam aktivitasnya ternyata tidak lepas dari kedua rel tadi. Ya, positif negatifnya silakan hanya nilai, tapi saya katakan bahwa jalur politik pun jangan selalu dianggap negatif. Memang ada orang yang memanfaatkan politik
untuk hal yang tidak baik, jelas ada, tidak bisa dipungkiri. Tapi ada orang juga, banyak orang yang ingin berbaik hati atau berbuat baik melalui jalur politik. Karena jalur politik menurut saya lebih baik, ya kan, daripada calon independen. Lebih baiknya apa? Ya kalau calon independen itu kan seperti sopir tembak. Kalau ini kan enggak, tadi sudah jelaskan ya. Apalagi. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.